Kisah misteri. Kisah-kisah misteri kita akan bongkar. Kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Bagaimana menurut dia tentang prediksi yang ada. Apakah dia percaya? Karena dia juga adalah seorang ahli prediksi. Ya. Masa depan. Betul. Dan juga mengetahui masa tapi nanti lalu. janji ya, terakhir Kenapa? nanti sebelum kita tutup segmen, Dewi Persik harus membuka kismisnya. Maksudnya apa kismisnya? Ya dia pasti ada cerita kismis. Lu punya misteri apa sih, Mbak Wi? Iya ada. Kita membongkar. Kita membongkar. Membongkar. Kan ada yang bilang gitu ya. Apa? Salah satu oknum katanya itu kiai, tapi katanya entahlah itu kiai apa itu dukun, mengatakan bahwa tubuh saya ini terdapat jin karena sering cerai. Hah? Ada jinnya katanya. Ada hodamnya. Sekarang saya mau tanya nih Pak Dukun, kalau misalkan dalam tubuh saya ini banyak jinnya dan saya bisa cerai, lah gimana nggak mau cerai Pak kalau duitnya diambil terus Pak? Curhat lagi lu mau. Sebenarnya Enggak, gue heran. Lagi lu pakai mancing sih, Karen. Betul. Sebenarnya dalam diri kita ini sudah ada yang dampingi kiri kanan. Betul. Malaikat Raqib atid. mencatat amal baik dan amal buruk. Betul. Kalau kita mau banyak rezeki, sedekahlah yang banyak. Sedekah yang banyak. Kalau kita mau aura bagus, banyak air wudhu, banyak sholat. Betul. Bukan malah pakai susuk biar kelihatan cantik. Hei, jangan bahas susuk. Nggak enak sama dia tersinggung. tapi kalau gue tuh susuk zaman now. Ya. Tarik benang sini, tarik benang sini, Sebentar. sini. Sebentar. Susuk piro. Hah? Susuk piro. Benang. Apaan sih? Udah dibilang benang. Silakan langsung hadirkan. Ini adalah seorang ahli prediksi, seorang anak indigo yang sering memprediksi masa depan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan sahabatnya Karen Delano. Ini dia Roy Kiyoshi. Selamat pagi. Let's go. Roy Kiyoshi. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Halo Dede, apa kabar Kabar sayang? baik, alhamdulillah aman. Seperti ada yang berubah ya? Kenapa? Masa ada yang Sebentar, berubah mohon deh maaf kayaknya? ya. Apa? Begitu Roy masuk, ini mohon maaf ya. Marcel tuh kayak ngetawain banget gitu loh. Kenapa Kenapa dia Marcel ketawa? ada masalah? Boleh silakan berdiri. Ngetawainnya tuh gini yang. Marcel, kamu ada masalah Apa? apa? Kok ngetawain dari belakang Roy Kiyoshi? Kenapa? Loh, nggak apa-apa lucu kan, nggak apa-apa dong, ketawa gitu. dong. Ada masalah? Marcel gak boleh gitu, ini kembaran aku. Marcel boleh silakan duduk, Roy Kiyoshi. Iya. Terima kasih banyak. Boleh maju ke belakang tempat sini. Jangan dulu dong. Buka aja. Udah, duduk udah. Jangan dulu dong, sebentar dong. Ya, Roy Kiyoshi seger banget pagi hari ini. Kalau kamu gak suka sama bintang tamunya, kita harus bisa mengucapkan Terima Enggak, orang kita suka sama semuanya. Kan dia, kalau Apa gue mah sih? sayang sama si Dede. Iya, kita juga sayang sama Dede. Nah, ada, kita di sini sayang semua bintang tamunya ya. Ya, buat sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu. Ini Roy Kiyoshi ahli prediksi masa depan. Kita kasih. Ya, zaman sekarang ini, para lelaki kenapa sih sukanya pakai wig? kenapa? Emang pakai wig? Enggak, rambut Gak ada asli. peraturannya juga. Jangan sampai gue ngomongin tentang fashion ya. Hei, orang gak ada yang udah. ngebahas lu. Tapi Roy gini, Roy. Kamu tuh konsultan konsultan apa tadi? Konsultan spiritual. Konsultan spiritual. spiritual. Apa sih maksudnya membahas kalau konsultan spiritual itu apa yang dibahas sih, Roy? Enggak, Sebenarnya? kita ngebahas tentang orang-orang yang mungkin kita nggak jelekin dukun atau apa ya, nggak jelekin paranormal. Tapi menurut aku kalau kita berbuat baik banyak, buat karma baik banyak, itu tuh semua berjalan lancar. Seperti itu. Kembali ke karma yang Kembali ke karmanya masing-masing, kembali ke karma yang baik semuanya seperti itu. Jadi ketika aku menjadi konsultan spiritual, ya aku cuma bisa bilang apa yang aku pelajari seperti itu, tanpa menjelekkan orang lain. Roy, kita minta pendapat kamu dong tentang pesulap merah. Sekarang kan dia lagi viral banget, iya, membongkar makanya. semua trik-trik paranormal. Menurut kamu gimana? Aduh gila ya, gue ngerasa itu terlalu ekstrim gak sih untuk ngebongkar sesuatu. Belum tentu semua paranormal kan begitu ya, maksudnya Begitu tuh belum tentu maksudnya gimana? begitu yang seperti yang dia ungkap seperti itu. Aku cuma Juga bisa oknum-oknum tertentu aja gitu maksudnya. betul. Aku sih nanggepinnya ya udah kalau kamu jalannya seperti itu, kamu harus tahu resikonya. Ntar banyak yang nggak suka seperti itu sama dia. Menurut aku
jalanin hidup masing-masing aja lah. Cari aman gitu maksud aku. Tapi kalau menurut Roy Kiyoshi, secara logika apa yang dipaparkan, apa yang dibongkar sama pesulap merah itu seperti apa sih? Mungkin kalau menurut aku ada yang benar, tapi nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi itu sih yang aku maksud. Mungkin dia juga ngerti ada orang juga yang benar-benar bisa ngelakuin itu. Seperti beberapa budaya kan, seperti provinsi yang Betul. yang Ya seperti karena memang itu. ini juga maksudnya ya ini kita harus garis bawahi juga, harus kita luruskan bahwa memang dari ilmu kebatinan, ilmu spiritual juga begitu lekat sekali dengan budaya kita ya. Iya, Turun-temurun seperti dari itu. zaman dulu sampai dengan sekarang. Ada yang oknum-oknum yang ya mungkin seperti yang dia bilang gitu kan, palsu triknya apa segala macam. Tapi kan di luar sana ada sesuatu, orang yang percaya. ada organisasinya juga loh, forum juga ada, organisasi juga ada yang membina seluruh paranormal untuk bersikap lebih supaya lebih apa ya, lebih terstruktur gitu loh, Oke. terjaga gitu. Oh, Jadi jadi ada ya forum dan komunitas segala macam. ada seperti itu dan itu Sehingga tidak beneran. menimbulkan polemik. Betul sekali. Makanya aku pengen pesen ke kamu Marcel, maksudnya bukannya aku sok guruin gitu ya. Cuma ada orang juga yang bisa ngelihat, bisa melakukan sesuatu itu emang turunan dia gitu. Iya, iya. Karena aku sempat ngelihat pakai mata kepala aku sendiri bagaimana pernah aku mengunjungi konsultan spiritual dan dia bisa melakukan sesuatu yang bukan trik Di luar gitu. nalar Di luar maksudnya. nalar aku gitu. Tadi aku nggak percaya ya. Tapi lama-lama kok bisa ya, kok bisa ada kayak gitu. Itu makanya nggak semua orang nipu gitu sih sebenarnya. Ya nggak sih Oke. sebenarnya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada satu artikel, boleh Roy Kiyoshi kamu tanggapan dari seorang Roy Kiyoshi untuk artikel tentang kamu. Ya, beredar prediksi tentang dirinya sendiri di tahun 2022. Roy Kiyoshi ungkap kondisi jantungnya 15% lagi. Prediksi tentang dirinya sendiri di tahun 2022. Emang prediksi itu datang dari siapa dan apa isi prediksinya? 15% lagi Jadi maksudnya. aku tuh kena jantung, ya pembengkakan Tuhan. jantung gitu kan. Karena aku juga yang salah kali, maksudnya aku kurang istirahat, makan yang santan-santan, udah gitu makan daging, kambing dan segala macam tuh aku makan gitu kan. Akhirnya tiba-tiba aku kena ini sakit jantung ini, pembengkakan dan penyumbatan. Tapi aku dalam kontrol sih sekarang, masih dalam pengawasan dokter. Moga-moga ya, aku minta doanya semua. Amin. Semoga nggak ada apa-apa, semoga Ya, amin. nggak dipasangin apapun ring atau bypass. Ya, segala itu kan secara kesehatan kamu secara medikal gitu ya. Tapi kan tadi ada prediksi tentang Roy Kiyoshi di tahun 2022. Emang itu isi prediksinya apa dan dari siapa yang kamu tahu? Mungkin ada beberapa orang yang prediksi sama juga. Jadi orang-orang di luar sana memprediksi gitu, seperti itu. Tapi Apa kan prediksinya isinya? Ya isinya prediksi. Isinya Roy Kiyoshi itu umurnya pendek dan segala macam seperti itu. Tapi kan kamu punya indigo. Atau mungkin ada bisikan-bisikan apa yang... Bener. Jadi gara-gara aku bisa ngeliat-ngeliat yang nggak jelas, aku jadi kurang tidur, insom, gampang stres, kayak gitu. Jadi it's not easy loh. Jadi Roy Kiyoshi itu nggak gampang gitu. Kalau buat pesulap merah, tanggapan kamu tentang mereka yang dilabeli anak indigo? Iya. Ya terserah lah, yang percaya yang enggak gitu. Kalau kamu, Saya enggak. menurut kamu apa secara pemaparannya? Yang indigo, bagi saya itu indigo sebenarnya adalah mereka-mereka yang diberikan kelebihan lebih daripada orang umumnya. Kayak contohnya mengingat 100 nama cepat dalam waktu 1 menit. Atau ada juga keahlian-keahlian yang kayak ngelihat doang nih. Instingnya langsung main nih. Oh ini orang pernah keluar semua memori-memori tentang dia gitu. Oke. Ada beberapa yang seperti itu aslinya. Oh, itu kalau menurut versi kamu? ya? Ada, iya, ada. Memang indigo yang aslinya itu adalah punya kelebihan yang memang nggak bisa direncanakan sebenarnya kelebihannya. Oke. Nanya nih, berarti kamu percaya aku indigo atau enggak? Nah, saya belum pernah menyelidiki lebih jauh. Belum nonton itu. Belum. Oke, nanti mungkin kamu boleh nonton. Ya siapa tahu kamu bisa bikin konten juga barengan sama Roy Kiyoshi. Ya nggak sih? Boleh. Aku Ya. welcome kok sama Bener siapapun. dong. Iya dong. Kolaborasi, betul. Kolaborasi. Iya. Tapi kalau Roy Kiyoshi, kamu sendiri bisa memprediksi diri sendiri nggak sih? Bisa memprediksi diri aku sendiri gitu. Makanya sekarang kan aku jaga makanan, jaga badan, jaga istirahat, harus tidur kan. Kalau dulu kan dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi syuting terus gitu kan. Kita harus balance gitu. Makanya aku tahu banget prediksi aku yang akan seperti itu. Apa prediksi yang kamu tahu tentang diri kamu? Ya aku tahu kondisi badan aku kan nggak oke gitu kan. Jadi itu memicu ramalan aku kayak, wah gue bakal tepar nih. Suatu saat
Nggak cuma aku deh, semua kalian-kalian ini sebagai pekerja seni kalau kecapean juga pasti capek. Iya. Itu aja sih Betul, sebenarnya. itu tapi kan secara logika bukan hanya pekerja seni, mereka pun sobat ambiar di rumah, apapun pekerjaannya kalau memang Apapun terlalu pekerjaan. berlebih pasti akan berhubungan Merasa sama capek. kondisi fisik. Betul, Tapi betul. secara spesifik, kalau kamu sendiri prediksi yang kamu lihat apa tentang diri kamu? Misalkan saya tuh umurnya tuh kira-kira Tapi Kan sekian, kayak pernah ada salah satu Ya, itu paranormal tadi yang kan. menyebutkan bahwa saya tuh kurang lebih sekian tahun lagi. Ya itu kuasa Allah semua ya, Iya, iya. semua Tuhan yang punya. Cuman pernah memprediksi gitu nggak? pernah memprediksi itu dari aku tuh dapat mimpi kalau aku udah tiduran terus udah gitu aku ngelihat jasad aku sendiri seperti itu. Jadi tapi aku tetap berpegang pada satu kunci gitu. Mau umurnya pendek, mau umurnya panjang, yang penting kita hidup bahagia, nggak jahatin orang. Seperti itu aja aku jalanin itu sekarang. Jadi pola hidup sehat, pola hidup makan sehat harus tapi baik. kan kamu harus bisa berpikir secara logika juga realistis gitu. Oh ya, jadi aku harus tanya ke dokter nih. Betul. Kira-kira divonis sama dokter seperti apa? Boleh jujur gak? Ya. Cuma aku nanti sedih lagi. Dokter bilang waktu itu di vonisnya jantung aku 15% dan aku cuma bisa bertahan 2 tahun. Gimana sayang? Jadi dokter memvonis aku tuh cuma 2 tahun lebih Cuma 2 tahun. Sisa bertahan. hidup. Itu Tapi kalau diobatin, minum obat seumur hidup, itu nggak segitunya gitu. Ngerti kan maksud aku? Ya sempat stres sih, maksudnya kok gitu ya? itu karena kenapa? Karena pola hidup kamu, makanan, kemudian apa? Divonis apa sama dokter waktu itu saya? Dokter bilang kondisi Roy kalau nggak jaga benar-benar itu aku cuma bisa bertahan 2 tahun. Ya karena apa? Kondisi kesehatan istilahnya itu Kesehatan, apa? makan, istirahat, minum obat, Jantung itu. Oke, karena jantung ya. Jantung itu. Support keluarga bentuknya seperti apa ke kamu? luar biasa. Jangan, ntar aku nangis nih. My mom sama my dad itu sih sangat jaga aku sih. Gitu sih. Apa pesan mereka buat kamu? Jaga makan, minum obat gitu. Minum obat terus. Berarti Roy setiap harinya harus minum obat Iya, dari dokter minum obat itu. jantung terus minum obat herbal seperti itu. Berapa banyak obat kamu konsumsi dalam satu hari? 2-3 pil dan belum lagi Chinese herbal kan. Aku sebenarnya nggak terlalu gimana ya sama pengobatan Chinese, cuman harus minum, ya udah mau bilang apa. Doain ya. Pasti dong, kita sama Ya pokoknya intinya kalau aku sih selalu kalau namanya umur gitu ya, rezeki. Kalau kadang ada juga medis bicara ini tinggal sekian lagi, tapi yang punya umur Tuhan. Betul. Ya, betul. kapanpun Tuhan bisa mengangkat. Kita sekarang lagi duduk tiba-tiba klek mati bisa gitu. Roy, tapi ada tindakan nggak sih misalnya yang harus dilakukan sama kamu atas saran dari tim dokter? Apakah ada tindakan misalnya operasi, Belum Atau sampai menggunakan segitu. ring, segala macam? Itu Belum ya? sampai. Walaupun kamu bilang tadi menyebut, sorry, 15% untuk Iya kata fungsi dokternya. Dokter bilang tinggal 15% tapi masih bisa diobatin dengan medicine. jantung. Gitu, bukan ya seperti itu sih. Roy, dari dokter memvonis kamu 2 tahun tadi ya. Dan kita bisa melihat ada perubahan dari Roy sebenarnya daripada Roy yang sebelum-sebelumnya. Roy dikenal sebagai yang memiliki indigo sangat kuat dan juga punya acara lah ya. Nah sekarang ini kayaknya kelihatan Roy sangat berbeda lah ya. Artinya kamu tuh punya perasaannya jauh lebih Roy sebagai manusia yang real gitu. Nah, apa nih dengan kamu divonis seperti ini? Apa rencana kamu ke depannya dengan Roy yang dikenal sebagai bisa memprediksi indigo? Dengan vonis itu kan itu juga sebenarnya adalah pukulan. Kita mendengarnya juga takut gitu ya. Nah, kamu sebagai manusia, apa nih rencana kamu selain memang hidup sehat dan minum obat yang orang tua sangat peduli buat kamu? Sekarang Roy seperti apa maksudnya? sekarang aku jalanin hidup kayak gini, asal buat aku happy, ya udah aku happy gitu. Misalnya nikmatin liburan, aku nikmatin liburan. Ya aku seperti aku yang bilang, kalau panjang pendeknya umur kan cuma yang di atas yang tahu kan. Iya. Cuma tugas aku sekarang mau berbuat baik lebih banyak, Just mau being human.
mau berdoa lebih banyak. Terus aku ya udah sekarang aku lakuin sesuatu yang bikin aku happy itu udah So, cukup. Roy Kiyoshi, are you happy now? I'm really happy now. Really happy. Sekarang kondisi fisik kamu apa? Setelah dengan pengobatan, minum segala macam obat. Ada perbaikan? Ada perbaikan pasti, ada perbaikan, ada perubahan. Jadi nggak sesek nafas lagi, terus udah gitu aku juga biasa aku kalau jalan dari sini ke sini udah lemas, udah ngos-ngosan ya. Tapi sekarang masih bisa ke sana untuk nggak ngos-ngosan. Roy, apa ketakutan terbesar dalam hidup kamu saat ini? Aku takut kalau aku nggak ada, mama papaku gimana ya? Soalnya kan aku tulang punggung keluarga. Gitu, jadi yang aku deket sih sama mereka semua. Jadi kalau ketakutan aku adalah bukan takut mati, cuma masih belum rela aja kali ya. Tapi takut mati. Sekarang masih takut sih. Takut. Dan kedua, aku takut kebalikannya. Kebalikannya? My mom sama my dad. Yang duluan. Ya, Aku bisa stres banget pastinya. Gitu. Tapi semuanya kan Tuhan pasti memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Iya. Exactly. Pasti. Roy Kiyoshi, apa yang ingin kamu sampaikan untuk kedua orang tua kamu yang selalu memberikan support? Terlepas orang mau bilang apa tentang Roy Kiyoshi, kamu tetap berdiri seperti Roy Kiyoshi yang ada sekarang. Kamu bilang apa? Mama, Papa, makasih banyak. Udah jagain aku gitu dari kecil sampai gede. Aku berusaha untuk kuat dan harus kuat. Aku sayang banget sama Mama. Sama aku sayang banget sama Papa. Aku akan terus berjuang buat hidup aku gitu biar Mama sama Papa happy di hari tua seperti itu. Aku belum siap Mama sama Papa meninggal dan aku belum siap aku meninggal juga gitu. Kita berharap Roy Kiyoshi selalu diberikan kesehatan, begitu juga dengan keluarga dan juga orang tuanya. Semangat ya Roy Kiyoshi ya. Thank you. Kamu kok sekarang kalau kita lihat kayaknya lesu banget ya, nggak seperti biasanya Roy Kiyoshi yang Kalau kita biasanya kenal. gimana ya? Kalau biasanya, wah dia bisa salto di sini langsung ya. Kalau itu kok kayaknya Gue salto di tiba-tiba. banyak kondisi Izin sekarang. dia. Kita makanya berharap semoga kamu bisa semakin sehat lagi, bisa selalu yang memberikan hiburan buat Bisa kita. lincah lagi. Bisa lincah lagi. Siap. Ya. Baik. Dan buat Sobat Ambiar, kita juga akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ini juga seorang paranormal, masih dari kisah-kisah misteri berikutnya. Seorang paranormal yang dikenal dengan gaya rock and roll-nya. Apakah ada apa? Apakah paranormal ini akan berdebat dengan si merah? Wow, di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan, ini dia Kiprana. Selamat pagi. Kiprana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah mampir di sini. Memang gayanya selalu seperti ini, kayak mau touring sebenarnya jatuhnya Bukan ya. dong, kayak mau ini lagi, konser. Gaya rock and roll. Saya kira pas lewat tadi personil Dewa 19. Iya, aku juga mikirnya sama. Once, iya. Iya, ya. Kiprana, kita semua di sini mau ucapkan Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih Dan juga, sudah Mbak Dewi. menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan Mas Merah. Iya. Jadi Kiprana itu ingin dikenalnya sebagai sosok apa? Boleh lihatnya ke kamera ya. Dikenal sebagai apa? Paranormal atau apa ingin dikenal? Sebenarnya julukan paranormal pada saat saya punya program ya. Program di salah satu stasiun TV. Seperti itu. Sekarang saya lebih senang disebut dengan parapsikolog. Karena dari dulu sih seperti itu. Dikenal sebagai apa, sorry? Parapsikolog. Pak, Parapsikolog. apa itu? Parapsikolog adalah penggabungan pola pikir yang memang dimiliki oleh manusia Iya. secara naluri dan secara bukan kasat mata ya. Jadi adapun yang tidak bisa diungkapkan dengan pola pikir itu Iya. bisa kita kaji. Parapsikolog. 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 Saya tahu ini akan iklan. Iya. Tapi pada saat Kiprana berbicara, yang belakang berdua mentertawakan. Lu gak ajak berantem terus lu dari tadi, Ki. Nggak ada bercanda. Parapsikolog, kita akan lihat apa yang akan diungkap dan juga dibongkar oleh parapsikolog. Seorang Kiprana. Kiprana,
Boleh nanti Kiprana juga boleh prediksi lihat dari seorang Dewi Muria Agung dari Dewi Persik. Apa yang akan terjadi misteri kehidupannya di masa yang akan datang ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.